Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 9. Dikerjain. Dasar, bos gak ada akhlak, gak punya hati, gak berperi kekaryawanan. Sungut Kiara dengan penuh emosi lantaran Kai tidak memberikannya izin untuk resign. Kenapa sih marah-marah terus? Tanya Susi penasaran. Habis ketemu bos ganteng kok malah kayak gitu mukanya. Imbuhnya menggoda. Pasalnya, sangat jarang bagi karyawan biasa seperti mereka bisa dipanggil dan bertemu langsung dengan pimpinan KNC. Dan juga bila biasanya untuk karyawan yang resign tidak perlu sampai berhadapan dengan Kai, berbeda dengan Kia yang diharuskan untuk menghadap dan memberikannya secara langsung kepadanya. Maka dari itu, Kia menjadi sangat kesal dan jengkel. Lantaran ia sudah memberanikan diri menurunkan egonya untuk menemui Kai. Dan apa yang terjadi? Kai mendiamkannya selama hampir 2 jam. Sudah lama ia menunggu dan ternyata hasilnya 0 besar. Apa sih mbak? Lagian juga ganteng dari mana? Orang kasar dan gak berperi kekaryawanan kayak begitu dibilang ganteng. Yang ada nanti gede kepala itu orang. Hus, kamu itu Kia, kalau bicara gak pakai saringan. Kata Mbak Susi langsung menyenggol bau Kiara agar tak terus mengeluarkan umpatan-umpatannya. Tahu aku kesel. Banget. Kenapa sih emangnya? Cerita sama Mbak. Aku gak boleh resign, ucap Kiara dengan lemah. Namun, Mbak Susi langsung berjingkrak kegirangan saat mendengar kabar tersebut. Membuat Kiara semakin dongkol dan muak. Ia pun akhirnya memutuskan untuk pergi keluar mencari udara segar. Ia berpikir bahwa dirinya membutuhkan waktu untuk mencuci matanya agar tidak terus terfikirkan oleh bos kasarnya. Kiara, sendirian aja? Tanya Bastian yang tak sengaja melihat Kiara seorang diri di supermarket. Jam istirahat, Bastian hendak mencari sesuatu di sana. Namun ternyata ia tak sengaja melihat Kiara yang tengah berdiri di tengah-tengah lorong supermarket seorang diri. Bas, ngapain? Cari apa? Tanya Kiara nampak terkejut. Kebiasaan. Ditanya malah balik tanya. Ini, aku mau cari sesuatu. Tapi di mana letaknya? Aku bingung. Hehe, ujarnya sambil menggaruk tengguknya. Cari apa? Biar aku bantu, kata Kiara menawarkan bantuan. Tentu saja, Bastian dengan senang hati menerimanya. Ia pun segera membisikkan benda yang ia cari, dan itu sukses membuat Kiara langsung melotot tak percaya. Untuk apa? Tanya Kiara masih tak habis pikir dengan benda yang dicari oleh Bastian. Pesanan, udah tolongin ya. Aku bingung, beneran deh. Makasih banyak Ra, aku tunggu di luar ya. Bye-bye. Tanpa tahu diri, Bastian segera keluar dan meninggalkan Kia begitu saja. Teman gak ada akhlak emang kamu tuh, sungut Kiara dengan kesal. Namun, ia pun tetap memilihkan barang yang hendak dicari oleh Bastian. Walau dalam hatinya selalu bertanya-tanya, untuk apa dia membeli barang seperti itu? Menghela nafas kasar, Kia pun akhirnya membeli beberapa cemilan dan minuman juga beberapa merek pesanan Bastian. Malu, jangan tanyakan lagi. Namun Kiara memang cuek dan tidak pernah memperdulikan pandangan orang. Namun ia akan memastikan bahwa ia akan meminta pertanggungjawaban dari Bastian yang telah memberikannya berada di situasi seperti itu. Setelah mengantri di kasir beberapa saat,
Kiara pun segera keluar dari supermarket. Ia mencari keberadaan Bastian. Namun nihil, ia tidak menemukannya dimanapun. Hingga tiba-tiba, suara dering di ponselnya membuatnya langsung ingin mengumpat dengan kasar. Hingga sore hari, Kiara menunggu Bastian di tempat yang dijanjikan. Namun nyatanya, lagi dan lagi, ia harus menelan kekecewaan. Karena Bastian tidak juga datang. Padahal, tadi laki-laki itu sudah menelponnya. Akan segera kembali, namun ternyata tidak. Kiara sudah cukup menahan kesabarannya. Ia pun akhirnya memutuskan untuk menghubungi laki-laki itu lagi. Namun sialnya, kini nomor Bastian malah tidak aktif. Oke, fix gue sukses dikerjain. Bastian ngeselin, kampret, laknat, umpat Kiara menahan kesalnya. Sejak siang, memang dia enggan untuk kembali ke kantor. Karena ia masih kecewa dengan Kai yang tidak mengizinkannya untuk resign. Kini, ia tidak peduli lagi dengan pekerjaannya. Ia memutuskan untuk bolos dan mungkin akan dia lakukan beberapa hari. Biarkanlah, anggap saja itu sebagai bentuk protes karena ketidakadilan Kai padanya. Saat ia sedang menulis pesan WA untuk Bastian, disertai berbagai macam umpatan, tiba-tiba suara seorang laki-laki yang begitu familiar membuatnya langsung tersedak. Karena saat ini dirinya tengah duduk di sebuah taman sambil memakan cemilan yang ia beli tadi. Jadi ini alasan kamu bolos, ucapnya dengan raut wajah datar. Jadi ini alasan. What? Aku bolos karena kamu yang tidak adil. Sungut Kiara dengan kesal namun tegas. Apa kau ingin resign karena mengandalkan aku? Hah, jangan harap. Meskipun kita menikah, aku tidak akan membiarkan kamu menghaburkan uangku. Jadi, kamu masih membutuhkan pekerjaan ini agar kau bisa mandiri. Ucap laki-laki yang tak lain adalah Kai itu dengan begitu pedas dan berhasil menohok hati Kiara. Sabar, sabar, sabar. Aku sabar kok. Ayo ngomong lagi. Silahkan Tuan Kasar yang terhormat, kata Kiara menekankan nama Kasar bukan Kaisar. Sepertinya telinga dan mulut kamu perlu belajar lagi untuk mengeja dan menyebut nama orang. Atau pendengaran kamu yang memang sudah bermasalah saat mendengar namaku, ucap Kai berdejak tidak suka. Kai tahu bahwa dirinya tengah disindir, namun ia tidak tahu arti dari sindiran itu apa. Sementara Kiara yang melihat wajah Kai tampak bingung dan tidak ada jawaban lagi dari laki-laki kasar itu pun membuatnya langsung menahan tawa. Anda butuh air Tuan Kasar. Jangan tanya untuk apa. Tentu saja untuk merendam kanebo Anda, biar tidak kaku, kata Kiara mengulum senyumnya, mengejek menatap Kai. Anda tahu kanebo yang biasa untuk mengelap mobil mulus Anda? Itu bila kena panas akan kering, kaku kayak kerupuk. Dan bila dikasih air, maka akan melempem dan loyo. Dan Anda sepertinya membutuhkan itu. Jelas Kiara lagi, dan kini ia sudah tidak tahan untuk menahan tawanya lagi. Kai yang melihat Kia sudah menginjak-injak harga dirinya, langsung mengangkat tubuh Kia begitu saja, tanpa memperdulikan Kiara yang terus tergelak. Tadi ia sengaja mencari Kia, karena disuruh oleh mamanya. Sore ini mereka harus melakukan fitting baju pengantin. Namun, saat Kai mencari Kia di kantor, ia tidak menemukannya. Awalnya, Kai mengira bahwa Kia sedang makan siang. Namun, ternyata tidak. Hingga jam 3 sore, Kia belum juga kembali. Akhirnya, ia memutuskan untuk mencarinya. Hingga, akhirnya ia menemukan Kia berada di taman dengan beberapa kantong makanan ringan dan minuman. Setelah melakukan fitting baju,
Kiara dibawa pulang ke rumah oleh Kai. Bukan ke rumah Kia, namun ke rumah mewah orang tua Kai. Tentu saja ini adalah permintaan sang mama yang menyuruh Kai membawa Kia ke sana. Sebenarnya sejak awal yang dijodohkan dengan Kai adalah Zaskia. Dan saat pembatalan perjodohan itu, Iris sedikit kecewa. Namun setelah ia menyelidiki siapa Kiara sesungguhnya, ia merasa iba dan simpatik. Akhirnya ia menerima pergantian pengantin itu. Iris dan Rani memang berteman lama. Namun, Iris masih tidak terlalu tahu tentang masalah demi masalah yang dihadapi Rani. Iris hanya tahu bahwa Kiara adalah anak bungsu Rani, tanpa ia tahu kejadian yang sesungguhnya. Sejak kematian suaminya, Rani langsung menutup diri dan akses dengan teman-temannya, bahkan juga keluarganya. Rani memutuskan membuka lembaran baru dengan kedua anaknya. Dan ia baru bertemu lagi dengan Rani beberapa tahun terakhir dan mereka langsung membahas soal perjodohan. Manusia kasar, ngapain kita kesini? Tanya Kiara sedikit panik saat mobil yang ditumpanginya berhenti di rumah mewah yang tidak ia kenali sama sekali. Turun, titah Kai datar dan dingin. Ia pun segera membuat self-bednya, lalu keluar dan meninggalkan Kiara begitu saja di dalam mobil. Kiara begitu kesal terhadap sikap Kai. Ia pun langsung memukul-mukul udara di depannya. Untuk meluapkan emosi yang sejak tadi sudah menumpuk di relung hatinya. Jangan membuat malu, berlakulah sopan kepada keluarga Tuan Kris. Satu pesan yang masuk dari Mama Rani membuat Kiara langsung menghela nafasnya kasar. Ia baru tahu bahwa ternyata mamanya tahu bahwa dirinya dibawa ke rumah keluarga Kai. Kiara tidak bisa kabur atau menghindar. Namun ia juga bingung dengan apa yang harus ia lakukan saat ini. Kiara, suara laki-laki yang ia cari tadi kini muncul lagi, membuat amarahnya kembali memuncak. Tapi tunggu, mengapa suara itu bisa ada di sini? Batin Kiara. Ia pun segera menoleh dan melihat laki-laki itu tengah menyengir kuda menatapnya, memastikan bahwa itu bukan mimpi atau hayalan. Kiara pun segera turun dari mobil. Kiara sengaja membuka pintu mobil dengan sedikit kasar agar mengenai laki-laki tersebut. Ampun Ra, keluhnya memegang perut karena tak siap dengan serangan Kiara. Ampun Ra, cibir Kiara menirukan suaranya. Setan kamu ya Bas, bisa-bisanya kamu menyuruhku membeli barang laknat kayak gitu. Terus kamu tinggal aku pergi. Sumpah ngeselin banget. Jerit Kiara begitu histeris kala mengingat kembali bagaimana kejadian beberapa jam yang lalu antara dirinya dan Kai gara-gara barang laknat pesanan Bastian. Sorry Ra, aku juga dikerjain ternyata, kata Bastian menyengir tanpa dosa. Bodoh amat, pokoknya kamu benar-benar ngeselin pakai banget. Serunya dan terus memukul-mukul kepala Bastian dengan tasnya, membuat Bastian mengaduh kesakitan. Namun hanya sebentar, karena berikutnya Bastian semakin berusaha menghindar, dan terjadilah aksi kejar-kejaran antara Kiara dan Bastian di halaman rumah itu. Ra, ampun Ra, udah cukup. Gak ada cukup ya, aku masih kesel banget sama kamu. Asal kamu tahu ya, gara-gara benda sialan itu, aku jadi malu dan juga sampai dikatain mesum. Wah, siapa yang ngatain? Lagian kamu kenapa mau beli? Nih ya Ra, kalau aku jadi kamu, aku gak akan mau beliin. Bastian setan, jerit Kiara semakin emosi saat melihat Bastian semakin tertawa terbahak-bahak. Seketika Kiara dan Bastian menghentikan aksinya.
Nafas keduanya masih terengah sambil menatap pada laki-laki yang tengah bersedekap tangan di dada dan bersandar di sebuah pilar yang berada di teras rumah itu. Entah mengapa, kini Kiara merasa bahwa tatapan Kai saat itu terasa begitu menusuk. Bersambung.